Sebab hati itu kadang-kadang melalui
hati itu kadang-kadang ya bisa berubah-ubah setiap saat. Dan oleh karena itu maka yang namanya hati itu tentu dalam masa apapun selama masih ada yang namanya manusia, maka ilmu-ilmu yang semacam ini sangat dibutuhkan. Nah, orang yang mengatakan bahwa kitab sudah banyak dan sudah memenuhi kebutuhan, itu dikatakan begini: Hadal qalil asal bi qawlihi nabi kutubi dunyatun wa kifayatun faqad akhta'a fi qawlihi la fa'idatal tasmi' fi hadha zaman li anna lil qulubi mailan bi hukmin jibiliyah ila kulli jadid. Hati itu sudah menjadi watak bahasa Dewa Seniki untuk selalu senang kepada hal-hal yang baru, senang kepada hal-hal yang baru. Duwe sepeda motor siji tapi wis rada ketok jadul, maka kecenderungannya orang itu akan memilih dan senang terhadap sepeda motor ya. Pakaian juga begitu. Wis duwe pakaian, omahnya mesti kepengin naik. Duwe mobil sakjane mesti kepengin naik. Itu sudah pakaian. Sudah menjadi pakaian. Pokok ojo wis duwe bojo kok itu apa ya? Lawan yang semacam ini sebenarnya ketika tidak ada filter, maka tentu hati itu akan senang kepada hal yang baru, sekalipun untuk mencapai hal-hal yang baru itu dengan cara yang benar-benar. Cara saat ini zaman wis individualistis, zaman wis materialistis. Konsep yang namanya tata krama, penghormatan terhadap siapapun sekarang ini sudah beralih. Lain wong pinter itu ngapunten gak duyo yang tetap dihormati. Zaman saiki wong pinter tapi gak duyo apa-apa. Sulit untuk mendapat penghormatan, sehingga yang dijadikan patokan sekarang ini orang yang dihormati itu mereka yang mempunyai kekayaan. Ini kecenderungan hati, tetapi esensinya bahwa ketika dia penghormatan itu beralih kepada mereka yang punya harta, sekalipun tidak punya ilmu, dan kemudian kepada orang yang tidak punya ilmu itu dia tidak menghormati, ini merupakan kesalahan besar dari condongnya hati yang bersifat watak. Oleh karena itu maka perlu dahului Habib Abdul Al-Haddad ini untuk tetap ngarang seperti kitab-kitab yang semacam ini, karena orientasi urip ini bukan hanya untuk di dunia, tetapi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Wa aidan fa innallaha yuntiku ulama kulli zaman bima yufiqu ahlahu wa tasalihu tablughul amati al-ba'idah wa taqwa al-mautil 'ali. Ingat bahwa benar gitu ya. Artinya memang setiap Allah itu sudah berkata kepada para ulama setiap zaman untuk mengarang sebuah kitab yang
sesuai dan selaras dengan zamannya, yang selaras dengan zamannya. Sebab zaman ini tidak bisa kita kendalikan kemajuannya. Saat ini yang berubah itu bukan zamannya, tapi akalnya manusia. Akalnya manusia yang selalu berkembang dan berkembang. Sehingga karena akal itu berkembang, kemudian menjadi sebuah kebiasaan secara metastatik, kebiasaan yang dipegangi oleh setiap manusia, maka itu dikatakan perubahan zaman. Saat ini sih berubah itu pikirannya manusia, bukan zamannya. Ya karena menjadi kebiasaan, penemuan-penemuan baru yang pernah dipegangi, akhirnya sekarang menjadi namanya kemajuan zaman. Kayak saya pikir zaman apa zaman sembarang itu kaitannya kalian internet, zaman apa ya, sembarang kaitannya dengan Google, sembarang kaitannya dengan HP misalnya gitu ya. Yaitu karena penemuan manusia, sehingga kita sekarang itu hidup dalam era digital. Era digital itu zaman digital. Suara-suara bisa ngomong HP. Sehingga alat komunikasi begitu canggih, wong iso pada zaman digital. Dan sekarang ini katanya itu zaman yang sudah masuk pada 5.0. Ini beneran entek. Bisa 5.5, bisa 6.0, bisa 6.5, bisa 7.0 dan seterusnya. Itu sudah menjadi bagai manusia. Oke, perkembangan zaman boleh jalan. Otak manusia boleh tetap dikembangkan, tetapi yang namanya hati tetap harus kita kendalikan. Ketika otak ini berjalan dengan maksimal tapi tidak dikendalikan dengan hati, maka tentu yang namanya zaman itu akan rusak. Contoh, yang saat itu kan lebih mengendalikan, lebih mengandalkan akal. Semua yang jadi pertimbangan akal. Urusan hati itu sudah tidak menjadi perhatian, tidak menjadi perhatian. Piye caranya sugih, tapi urusan dalam sugih yang terkait dengan tata krama, yang terkait dengan tata cara, yang terkait dengan aturan, wis tinggal sing penting boleh penting, boleh ngapusi, boleh korupsi. Dan ini tidak hanya berlaku pada dunia ekonomi, dunia politik juga begitu. Sebenarnya hati-hati. Urusan tekniro itu melanggar hukum atau tidak, nggak jadi masalah. Sebenarnya sekalipun harus mengorbankan teman menjadi lawan. Ini urusan kecil sekarang ini sudah urusan kecil itu sekarang sudah tidak diindahkan oleh siapapun, baik oleh anak remaja maupun orang tua. Jangan tinggal bahwa nang Indomaret misalnya, ngapain Indomaret, parkir, kira-kira iso rapi dong. Parkir saya naik di wis gak mikir kok dia iso metu apa kok. Kedisiplinan ya. Alasannya sangat susu. Jadi wayahe ya kudu ditata
Naik mobil dulu namanya sepeda, ini minggir, salipan mesti minggir. Ya, ngerti lah, kita di sini rokok itu minggir. Satu buat tetap mulai kemudian rodo mepet ini, lho sing numpak mobil motor supaya minggir dalan ini menurut saya si jembatan. Ini malah sudah dibuat. Ya Allah, ini guru ini keluarga sudah begitu. Jadi makna ini yang namanya kitab yang semacam ini kapanpun sampai hari kiamat, selama manusia itu masih punya hati, dan hati itu artinya supaya fungsional sesuai dengan syariat, maka ngaji ini menjadi penting. Jadi salah kalau si ngomong kita bisa kita itu tahu ini manfaat dan seterusnya itu tidak benar. Karena orientasinya mereka yang mengatakan itu hanya orientasi duniawi, tetapi lepas dari orientasi dasar ini kan fa'innallaha yuntiku ulama kulli zaman bima yuwafiqu anahu wa tasani tablughul amakinal ba'idah wa tabqa ba'da mawdil alim fayasul lahu fadlu nasril ilm wa yuktabu mu'alliman dahiyan ilallahi fi qabrihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan warning kepada manusia, kepada para ulama, awal ini tetap harus ngarang ilmu-ilmu yang sesuai dengan konteks zaman, tapi tidak melupakan konteks masa lalu. Sebab yang namanya perkembangan zaman implikasinya juga terhadap hukum. Contoh, innamal khamru wal maisiru rijzun min amali syaitan. Pada zaman itu, ketika Rasulullah itu masih sugeng 1400 atau 500 tahun yang lalu, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan maisir, judi, rijzun min amali syaitan. Khamr itu pada masa dulu kalau tidak dibuat dari kurma, juga zaitun, kemudian buah yang lain. Yang namanya judi pada biye itu paling yo adu jalan, dater-dateran, lek ngono pinter-pinteran mana model judinya. Terus saiki sing jenenge khamr. Kula mau pesen wis nang Indomaret atau Alfamart atau makmur yang lain. Saya cari minuman keras tapi bahannya dari sari kurma. Ono apa betul ya sari? Rokok. Teko sari anggur, repot. Teko zaitun, repot. Karena apa? Yang namanya khamr sekarang itu sudah banyak terbuat dari hal yang bersifat kimiawi. Kalau saya berpegang kepada turunnya syariat pada masa lalu 1600 tahun yang lalu atau 1500 tahun yang lalu, maka khamr sekarang ini berbeda jauh dengan khamr biyen. Sehingga secara hukum, karena ini tidak terbuat dari kurma, karena ini tidak terbuat dari anggur atau tidak terbuat dari zaitun, maka karena unsurnya beda,
khamr yang sekarang bersifat kimiawi menjadi halal. Karena unsur beda, betul. Nah ini kan akal katanya. Tetapi unsurnya dari apapun ya tetap haram. Jadi belum muskilin haram begitu digawe teko apa teko kimiawi, teko anggur, teko apa sing teban kan. Tahu apa sih? Ya siwalan. Ya tetap haram. Jadi bukan unsurnya yang kemudian dijadikan dasar hukum, tetapi semua unsur yang memabukkan adalah haram. Jadi kalau ulama kayak begitu sah. Nggak benar ulama terus. Judi dulu itu hanya ya orang ya kamu dan ya bandar-bandar jarang, belajar ya pinter-pinteran mah. Sekarang ini yang namanya jenis judi itu ya macam-macam. Mana judi online kan, kayak gini. Modelnya macam-macam. Ketika keluarkan dengan sedoyo artinya betul ditoto, maka tentu yang namanya judi-judi yang sekarang yang berbeda daripada zaman Rasulullah itu akan menjadi haram. Jadi ayo kembali pada zaman Rasulullah, ayo kembali pada zaman Rasulullah. Oke baik, tapi lihat kontennya. Kembali pada zaman Rasulullah, artinya tokoh ini pada zaman sekarang harus tetap kita pegangi. Ojo hanya cara berpakaian kepada Rasulullah. Betul tidak? Ojo hanya hal-hal yang cocok ambal awal diri kembali kepada Rasulullah, tetapi hal-hal yang berbeda dengan zaman Rasulullah kemudian tidak dijalankan. Contoh, zaman Rasulullah ini wong mukmin gak wong mukmin juga, dia pakai jubah. Abu Lahab, Abu Jahal juga juga. Wong memang budaya itu. Nah kalau kita kembali pada zaman Rasulullah, ayo kita yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya bukan kemudian aku butuh kepada Rasulullah jubahin misalnya. Nah kok jubah saya kainnya ini, lah kok gak cukup kain waktu zaman Rasulullah sisa. Ya Allah, ya Bismillah la asani Habib Abdullah Haddad Al-Husaini wa tasmihu tablughul amati al-wa'ida. Sing jenenge buku karena itu bukan hanya non sewu berlaku di daerah sini, tetapi bisa dibaca di daerah-daerah yang jauh. Yang ngarani orang Yaman, tapi buatan Indonesia. Umpama beliau nggak ngarang, ya nggak mungkin kita kemudian baca sekarang seperti ini. Ini kan sungguh luar biasa pengaruh kitab itu ya. Pengaruh kitab ini, pengaruh Mbak Google lebih luas lagi, tapi tidak bisa lama. Tapi lagi kitab niku bertahan lama. Dan lebih dari itu watak tobat dalam maut nanti alim wa tasulu wa yasulu lahu fadlu nasil alim wa yutalu aliman daya Allah di qabri. Artinya ini kitab yang dikarang sekalipun yang aram itu sudah mati, maka akan tetap Faya sululahu maka hasil lalu betul alim apa fadlu nasil ilmi. Penyebaran ilmunya, keutamaan ilmu itu tetap jalan. Habib Atal sekarang ini sudah saya beberapa 10 tahun
kita tetap membaca kitab ini. Nah, selama kitab ini tetap dibaca kemudian diajarkan, maka keutamaan menyebarkan ilmu itu maka memberikan kontribusi kepada beliau sekalipun beliau sudah di alam kubur. Dia akan ditetap sebagai catat oleh Allah sebagai orang alimah, wong sing ajar. Dia tetap akan dicatat sebagai orang yang da'iyan ila Allah, yang ajak kepada Allah. Lah, ungkapan beliau semacam ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ansya'ani satu akal yu'mal bihi min ba'dihi ujriya. Ada yang jawab, ada yang ujian tadi. Ada yang jawab ujinya alaihi najlu ila yaumil qiyamah. Wis gampangane ngomong, sapa wong sing menyegerakan lesannya untuk kebaikan. Ini lesan. Dalam konteks narang, siapa saja sing narang terkait dengan kebenaran dan kemudian apa isi dalam kitab itu dilakukan. Kalau orang yang ngomong yang jadi guru, apa yang diajarkan itu tetap dilakukan oleh orang yang diajari atau oleh orang yang membaca setelah dia, maka ajro atau ujriya alaihi ajru ila yaumil qiyamah. Ganjaran ngalir sampai di kiamat. Makanya saya dari guru terus di Nasrul Aini dilakukan, kemudian dijalankan, maka faedah Nasrul Ilmi ini masih orang yang sedang kubur, tapi ganjarannya tetaplah subhanallah. Waktu sampai ke hadar risalata al-musyarah ilaihi, saya memberikan ini mukadimah. Mulai kemarin sampai kita baca ini mukadimah dari sini. Kitab ini saya namakan, Risalatul Mu'awanah wal Mudharah wal Mu'azirah Mudharah Mu'azirah lirraghibina minal mu'minina fi suduril akhirah. Kitab ini saya namakan Al-Mu'awanah. Ta'awana ya ta'awanu ta'awana, ta'awana yu'awinu mu'awanatan. Artinya saling tolong tahun tolong aku tolong kalau nulungi piye aku tolong awakmu hatimu gak iso cemerlang, gak iso bersih, awakmu ya nulung aku, maka terus sekolahnya akhirnya kolegan garam walau zahara terkesi terang-terangan jelas, clean and clear oleh bahasa biasa ini, jelas bersih dari apapun, bersih dari riya, bersih dari sum'ah, clean and clear. Wal mu'azarah, kasih mu'azarah saling membantu. Kanggo sapa lil raghibi lan mu'min, kanggone wong yang seneng, yang demen, yang cinta terhadap ilmu dari orang-orang mukmin, lebih-lebih bisulukil turukil akhirat atau rikul bisulukil akhirat, lebih-lebih bagi mereka yang ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat. As'alullah ta'ala yang fa'ani biha wa sa'ilal mu'minin wa yaj'ala jamilaha wa bina'i biha wa ta'lifiha khalisan li wajhil karim. Kemudian beliau mengatakan bahwa saya selalu nuwun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan bisa memberikan manfaat kepada
dan apa yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh itinai itu wa ta'lifi dan saya ngarang kitab ini khalisan liwajhil karim benar-benar hanya didasari dengan ikhlas billahi ta'ala. Wa hada awalul ibtidah dan seterusnya. Kemudian kalau saya minta yang buat dimain wahada oleh karena itu awal tidak apa itu mangsani ngawiti wabillahi taufiq wa aqulu musta'inan billah dan saya selalu minta taufik berharap taufik Allah diberikan kepada saya dan kemudian saya juga akan mengatakan selalu minta tolong kepada Allah wa mufawwidan ilaihi dan saya pasrah kepada Allah wa sa'ilan minhu dan saya meminta minhu dari Allah ayyuwaffiquni untuk selalu memberikan taufik kepada saya di isobatis sawab agar mendapat pahala fi niyati wal amal dalam niat dan beramal lakuan wal aqwal dan perkataan fa innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi wa huwa hasbiyul wakil karena Allah itu adalah yang menguasai segala sesuatu dan wal qadir alaihi dan yang kuasa wa huwa hasbi wa ni'mal wakil Allah yang mencukupi semua kenikmatan dan semua apa yang menjadi tujuan. Jadi lain sebekong nih, kalau besok baru masuk bab pertama. Bab pertama inti dari kitab ini bab pertama itu pertimbangan yang berketemuan. Ya, kan silakan. Tahu ya, monggo berikan Nino Pirso masalah modernisasi zaman saat ini perkembangan yang ada itu. Apakah pemikiran sudah berubah mengikuti zaman atau zaman yang pikiran ini? Monggo. Baca dari monggo. Monggo. Apa yang dibicarakan dari ulama itu selalu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber itu benar sumber yang lain. Beda zaman saat ini ngarang itu kadang-kadang lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak percaya sekarang misalnya ilmu politik itu sulit ya, ilmu politik Islam, manajemen sulit untuk manajemen ekonomi sulit untuk menjadi yang ada ekonomi Islam. Sumber Al-Quran dan Al-Hadis itu sifatnya up-to-date dan universal. Up-to-date itu ya up-to-date. Sesuai dengan perkembangan zaman. Universal itu berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua wilayah universal. Bisa dunia. Al-Quran itu universal dan up-to-date. Sing up-to-date Al-Quran dan universal Al-Quran itu bukan Al-Quran, tapi nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan nilai-nilai yang ada dalam Al-Hadis. Sing jenenge tata krama, sing jenenge tata krama, sing jenenge tata krama. Anak wajib menghormati wong tua. Niku di mana aja?
bukan hanya di Jawa. Dan ini universal, berlaku dalam semua wilayah Sangguna. Nah, abad itu seperti apa? Yang namanya Al-Quran itu akan bisa dilakukan sesuai dengan konteks zaman. Itu namanya Al-Quran itu bisa diberlakukan dalam semua konteks zaman. Namanya Al-Quran. Sehingga ulama-ulama dulu yang akan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis itu mesti universal dan absolut karena sumbernya memang universal dan itu kalau materinya, makanya esensinya. Tapi kalau motivasi ini beda, ambil saiki. Motivasinya ulama biyen itu ya lillahi ta'ala karena tidak karena didol payu orientasi dulu apalagi royalti. Royalti itu kalau saya ngarang kemudian ada yang jual misalnya di media saya mendapat berapa persen royalti. Ulama beda, kami ini ya memang panggilan hati untuk ngarang sebagai sebuah kewajiban ilmunya itu supaya tersebar lillahi sinten sing ngarang tapi ya ada yang mengatakan bahwa setelah dikarang ini ditulis sebagai tinta sebelumnya segoro sebelumnya kan lek panjangnya gak ikhlas tulisan ini jenis tinta sebelum banyu kira-kira mungkin apa ya? Gak perlu baca ikhlas Nikro berbanyak untuk karangan ini. Tapi kalau ikhlas tetap kami Allah untuk uji keikhlasan ini, jangan nanti uji keikhlasan ini. Nanti uji keikhlasan yang Allah yang akhirnya begitu di lembaga baru itu tulisan kamu berkat kekuasaan Gusti dan bisa dengar. Nah ini berusaha bismillahirrahmanirrahim. Ini pemberitahuan atau warning kepada anak dan cucu yang dengan tulis di ikhlas-ikhlasno. Jadi tulisan umum itu ikhlas tentang orang ada berbeda. Dan lek tulisan hilang berarti betul. Ikhlasnya tulisannya hilang, betul hilang berarti ikhlas. Lek hilang berarti betul. Kira-kira benar. Coba. Makanya keikhlasannya wong biyen dengan keikhlasannya wong sakniki asli. Kalau tahun 890-an itu dia pun sering berubah karena sudah saya jaga di Surabaya. Nah di sana kan mesti ada yang namanya kumpulan para khotib